Selamat pagi, Bu Yasmin dan Pak Budi. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang langgam Art Nouveau. Dengan anggota yang pertama ada saya sendiri, Maria Nugrahaning, NRP 50292011027. Saya Putri Nadia Iswardewi, NRP 50292011038. Dan saya Eprilia Ardana, NRP 50292011080. Oke, yang pertama, di sini kami akan membahas tentang sejarah Art Nouveau. Art Nouveau ini merupakan style seni rupa modern yang marak pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi dan pengaruh-pengaruh budaya baru yang didukung oleh industrialisasi, kolonialisme, urbanisasi, dan revolusi industri. Art Nouveau ini merupakan lanjutan dari aliran desain art and craft. Jadi gaya desain Art Nouveau ini ditemukan dalam perlawanan seniman William Morris dengan komposisi yang berantakan. William Morris sendiri merupakan seorang desainer tekstil dengan ide-idenya tentang desain dan berikut di bawah ini ada gambar dari William Morris sendiri dan salah satu karyanya itu Red House of Morris tahun 1859. Nama Art Nouveau ini diambil dari nama sebuah galeri untuk dekorasi interior yang dibuka oleh Siegfried Bing Paris pada tahun 1895 yang bernama Maison de l'Art Nouveau. Gerakan Art Nouveau ini mengambil banyak inspirasi dari pelukis pre-Raphaelite seperti Edward Burne-Jones dan Dante Gabriel Rossetti. Ideologi pre-Raphaelite ini tuh berkaitan dengan reformasi dunia seni, menolak gaya mekanistik yang diadopsi oleh manierisme. Selain itu, pameran tahunan yang diselenggarakan masyarakat tahun 1888 telah membantu menyebarkan Art Nouveau. Salah satunya majalah The Studio tahun 1893 yang sangat membantu menyebarkan Art Nouveau hingga ke Eropa. Lalu di beberapa negara di Eropa khususnya, gaya Art Nouveau ini tuh memiliki istilah yang berbeda-beda. Seperti misalnya di Inggris, Art Nouveau dikenal dengan nama Glasgow School. Lalu di Jerman ada Jugendstil atau nama lainnya gaya muda. Lalu di Spanyol Modernista. Lalu di Austria ada Vienna Secession. Lalu di Italia ada Style Liberty. Berikut di bawah ini merupakan contoh gambar dari Station Building karya Joseph Maria Aldrich tahun 1898, lalu sebelahnya ada Glasgow School of Art karya Rennie Mackintosh tahun 1910. Berikutnya adalah karakteristik dari Art Nouveau ini sendiri. Jadi untuk karakteristiknya ada beberapa, yaitu yang paling terlihat adalah dasar elemen struktural dan ornamen didominasi oleh bentuk lengkungan sebagai temanya. Berikutnya ada ornamen dekoratif, di mana ornamen dekoratif ini terinspirasi dari bentuk natural, khususnya dari alam, seperti flora, tanaman rambat, kerang, bulu burung, sayap serangga, dan juga bentuk yang lebih abstrak, namun tetap masih terinspirasi dari sumber-sumber tersebut. Lalu berikutnya ada berhubungan erat dengan seni rupa, seperti penambahan lukisan, relief, dan patung ke dalam arsitektur dan desain interiornya, serta menggunakan material modern seperti besi dan kaca dengan teknik modern, seperti contohnya lampu listrik. Berikut ini ada beberapa contoh dari furniture dan juga produk langgam Art Nouveau. Dapat dilihat di sini, terlihat jelas kalau banyak penggunaan ornamen-ornamen dalam bentuk lengkungan. Berikutnya akan dijelaskan beberapa contoh langgam Art Nouveau dalam berbagai bidang. Yang pertama ada karya arsitektural. Contohnya itu Casa Batlló oleh Antoni Gaudí. Ini berletak di Barcelona. Jadi landmark arsitektural ini memiliki karakteristik plaster berbentuk lengkungan dan ornamen sur tanaman, juga ornamen dari kaca dan banyak keramik yang disusun pada fasad bangunannya. Berikutnya ada karya interior. Untuk karya interior sendiri dapat dilihat pada interior The Castle Granger karya Hector Guimard yang berletak di Paris. Di sini banyak elemen dekoratif dari unsur natural seperti flora,
yang diimplementasikan dalam bentuk lengkung yang dinamis dari bahan besi, dan juga dicat dengan warna hijau. Berikutnya, untuk bidang terakhir, contohnya pada karya desain grafis, ini ada Rabri karya Alphonse Mucha, di mana elemen dekoratif pada poster karya Alphonse Mucha ini terinspirasi dari alam, khususnya flora seperti bunga dan juga sulur atau akar tanaman. Poster ini dibuat dengan warna mute pastel yang dinominasi hijau. Kemudian ada contoh karya berserta desainernya. Yang pertama yaitu ada Hotel Tassel yang dibangun tahun 1892 sampai 1893. Hotel Tassel ini dibangun oleh Victor Pierre Horta, yang seorang arsitek dan desainer Belgia, dan salah satu pendiri gerakan Art Nouveau. Hotel Tasselnya di Brussels yang dibangun pada tahun 1892 sampai 1893 ini sering dianggap sebagai rumah Art Nouveau pertama, dan bersama dengan 3 rumah awalnya yang lain terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Bentuk vegetal bergaya melengkung yang digunakan Horta mempengaruhi banyak orang lain, termasuk arsitek Hector Guimard yang menggunakannya di rumah pertama yang ia rancang di Paris dan di pintu masuk yang ia rancang untuk Metro Paris. Dia juga dianggap sebagai pendahulu arsitektur modern untuk dana lantai terbuka dan penggunaan inovatif besi, baja, dan kaca. Kemudian ada Blumenberg Fair tahun 1895 karya Henry van de Velde. Henry van de Velde lahir di Antwerp, Belgia, adalah tokoh pendiri lain dalam kelahiran Art Nouveau. Desain Van de Velde termasuk interior kediamannya Blumenberg. Bagian luar rumah terinspirasi oleh Red House dari William Morris. Untuk Blumenberg, ia menciptakan tekstil, wallpaper, perak, perhiasan, dan bahkan pakaian yang cocok dengan gaya tempat tinggalnya. Model kursinya sendiri memiliki bentuk yang sederhana dengan garis lengkungan khas Art Nouveau, baik di sandaran kursi maupun di kaki kursi. Kemudian ada Stil by Paul Hankar, Belgia, tahun 1898, karya dari Paul Hankar. Paul Hankar adalah seorang arsitek dan desainer furnitur Belgia dan seorang inovator dalam gaya Art Nouveau. Stil ini didesain pada tahun 1898 dengan material kayu oak dan mahogani. Bentuknya memiliki lengkungan yang khas Art Nouveau. Furnitur ini sekarang merupakan koleksi dari Los Angeles Country Museum of Art, California. Kemudian ada Snail Chair tahun 1902, karya dari Carlo Bugatti. Carlo Bugatti adalah seorang dekorator Italia, desainer, dan pembuat furnitur Art Nouveau, perhiasan, dan alat musik. Estetika khasnya menggabungkan organik dan dari eksotis dengan cara baru yang menghasilkan sebuah karya yang unik di antara seni sejamannya. Model kursi ini digambar oleh Carlo Bugatti untuk salah satu kamar yang didekorasi sepenuhnya yang ia presentasikan pada pameran internasional pertama seni dekoratif modern di Turin pada tahun 1902. Ini mewakili pada skala manusia cangkang siput. Segera dijuluki kamera Ciocciola atau siput. Instalasi ini menandai puncak atas Carlo Bugatti dalam pembuatan furnitur. Kemudian ada Moisson House tahun 1903 karya Eugene Vallin. Eugene Vallin adalah seorang desainer dan produsen furnitur Prancis serta seorang arsitek. Vallin bertanggung jawab atas desain setiap detail di ruang makan ini. Built-in kabinet kayu, perapian, desain langit-langit, lampu gantung, karpet, dan furnitur adalah semua desain Vallin yang sangat asli dan penuh dengan kurva mengalir khas gerakan Art Nouveau. Kemudian ada Willoughby Rooms tahun 1903, karya dari Carles Reni Mackintosh. Carles Reni Mackintosh adalah arsitek, seniman, dan watercolorist and artist asal Skotlandia. Salah satu karyanya yang fenomenal adalah Willoughby Rooms yang terletak di Glasgow.
di mana Macintosh mendesain sendiri bangunan, interior, hingga furnitur di dalamnya. Kreasi Macintosh dikenal karena kainnya yang lebih sederhana daripada menggunakan hiasan atau pola yang tebal. Dia juga cenderung menyeimbangkan sisi praktis desain dengan elemen artistik yang terutama terinspirasi oleh Art Nouveau dan seni Asia. Kemudian ada Casablanca tahun 1904 sampai 1906 karya dari Antoni Gaudí. Antoni Gaudí adalah seorang arsitek Catalunya dari Reus, Spanyol yang menjadi tokoh utama modernisme Catalunya. Seperti semua yang dirancang Gaudí, Casablanca yang terletak di Barcelona hanya dapat diidentifikasi sebagai modernisme atau Art Nouveau dalam arti luas. Lantai dasar 15 khususnya memiliki jejak yang tidak biasa, jendela oval yang tidak teratur, dan pahatan batu yang mengalir. Ada beberapa garis lurus dan sebagian besar fasad dihiasi dengan mosaik berwarna-warni yang terbuat dari ubin keramik yang rusak atau trencadis. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Dan presentasi dari kami. Untuk kurang dan lebihnya, terima kasih.